Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita masih di Gong Misteri. Oke, kita masih di Gong Misteri. Kali ini ada yang beda di posisi kita nih. Sekarang ada Pak Abbas sebagai co-host. Langsung kita mau nanya-nanya yang kemarin eksplor masih di Kota Depok. Ada bangunan yang menurut subscriber itu serem, Pak Abbas. Gitu ceritanya. Jadi ada penampakan lah, ada beberapa yang ngerasa ada penampakan. Intinya ada makhluk astralnya. Nah, kita lakukan eksplor di sana. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Omaan apa aja sih yang ada di sana dan seperti apa. Kita bisa nanti tanya langsung ke Omaan. Jadi gimana, Mas? Awalnya ketika kita pas sampai tempat itu, apakah ada yang udah nyambut kita belum gitu? Ya, pas malam-malam itu ya kita berangkat itu saya pikir kita bakalan aman-aman aja nih. Cuman pada saat itu saya nggak mau cerita langsung ke tim. Sebenarnya itu udah ada beberapa benturan energi ya. Cuma saya nggak mau teman-teman tuh nanti langsung kena impactnya. Jadi saya coba redam selama jalan. Kan sempat saya diem tuh, emosi saya kan langsung meningkat ketika bawa mobil, kan agak mulai ini kesel, nggak karu-karuan. Itu sebenarnya saya lagi ngelawan itu dari pertama itu. Ketika sampai di lokasi itu kan kita duduk dulu tuh, kita ngobrol-ngobrol, kita nyusun rencana mau kemana dulu. Nah, ketika habis kita briefing kecil itu, kita langsung ke tempat yang katanya base camp utama ya gitu ya, di tempat ruangan itu. Nah, ketika kita sudah selesai mau masuk ke ruangan itu, dari Dito, dari Pak Abbas kalau nggak salah, sampai saya dengar kan katanya ada yang sempat ketawa ya. Dari ketawa itu. Nah itu saya belum ngeh tuh, karena saya fokus ke ruangan itu, saya mau masuk. Seberapa besar sih energinya? Maksud saya itu bukan maksud mau menantang ya, tidak, tapi saya mencoba menyambung connectivity-nya antara makhluk astral dengan kita. Nah, waktu saya masuk berdua langsung sama Dito itu, saya tertuju langsung ke arah yang ada kompanya itu. Karena pertama itu saya ngeliat kayak seperti ada sosok yang langsung lari ke arah sana. Makanya saya coba ke sana, saya coba nembung bahasa Jawa ya, tapi istilahnya kita berdialog dulu. Kita nyampein salam bahwa kita datang ke sana. Ternyata di ruang itu kosong. Saya jalan lagi ke ruang yang agak di sebelah yang seperti ada kayak beberapa bilik-bilik gitu ya. Saya ke sana dan saya merasakan energi yang begitu besar saat itu, sampai saya merinding, sampai sekujur badan ini kayaknya berat apa gimana gitu. Ketika saya mencoba mendoakan untuk menetralisir hawa negatif ya pada saat itu sempat saya mendengar kayak suara geraman-geraman itu. Entah teman-teman dengar apa enggak, seperti yang teman-teman pada dengar suara ketawa, saya enggak. Tapi di sana saya mendengar seperti ada orang menggeram. Itu kelihatan sosoknya, Mas? Sosoknya belum, saya belum bisa melihat. Oh, suara aja. Masih suara. Saya coba kirimkan doa-doa, mudah-mudahan mereka mendapatkan ketenangan, jangan sampai mengganggu dari kegiatan kita pada malam itu. Ketika saya sudah membacakan doa, selesai saya minta sama Tuhan, tiba-tiba tuh saya
seperti diajak dialog tuh. Saya minta bakarkan wangi-wangian itu katanya. Ini yang hijau ini sedap malam. Kebetulan pada saat itu memang sudah persiapkan tuh, ada beberapa macam yang saya bawa. Mintanya buhur gaharu, yang minta dibakar gaharu manis, saya bakar di sana. Nah, yang saya khawatirkan pada saat itu kameramen ya pada situ, Mas Dito itu mungkin dalam kondisi mungkin sangat-sangat fit ya. Saya khawatirnya ketika beliau blank apa gimana, takutnya jadi masuk. Padahal di situ areanya benar-benar sangat kuat Pak Abbas. Saya pundak kayak ketekan, dada kayak ke sesak nafas gitu kan. Mungkin teman-teman nanti dari cuplikannya bisa nanti dilihat, yang bisa melihat situasi di sana sosok apa aja. Nah, ketika saya selesai bakarkan bubur, nggak lama kita balik lagi ke sana doakan. Itu sudah mulai reda tuh, awalnya sudah agak reda, nggak terasa yang begitu negatif ya. Selesai dari ruang itu kita kan ke atas tuh, ke atas jalan. Nah, itu sosok itu wujudnya yang katanya sosok besar hitam itu ternyata sosoknya bukan lagi seperti yang itu, tapi sudah berwujud seperti manusia biasa. Awalnya itu apa Mas? Kalau awal yang Mas lihat, waktu dia minta dibakarkan gaharu itu, dia ada di depan saya itu sosoknya seperti kayak genderuwo gitu, besar, gemuk gitu ya. Minta dibakarkan, setelah dibakarkan kita kirimkan doa. Nah, ketika saya ke atasnya itu lewat tangga, ternyata beliau ada di belakang saya, wujudnya seperti pemuda biasa. Nah, ada satu pesan di sini yang disampaikan oleh makhluk astral ini, bahwa siapapun yang main di tempat itu tolong dijaga bahasa-bahasanya. Artinya kita diingatkan untuk dimanapun kita tidak boleh berbicara yang kotor atau negatif. Mungkin dia makhluk yang sudah agak lama ya tinggal di situ, sering menyaksikan orang-orang yang berkata-kata kotor, berpikiran yang jelek-jelek juga, akhirnya terakumulasi. Jadilah makhluk yang penuh dengan amarah itu sebenarnya. Makanya kadang-kadang orang yang melihat itu seperti sosok yang menyeramkan, padahal intinya makhluk seperti itu tuh hanya ingin dunianya damai, tidak ingin mengganggu juga. Paling kalau hanya ingin menampakkan aja, paling hanya ini loh saya ada di sini, seperti itu. Lanjut yang kita ke atas itu, saya duduk kan di kursi. Bentar, itu Mas. Ini sebelum kita jauh, tadi kan Mas bilang ada suara ketawa itu ya. Iya. Saya dengar sama Pak Abbas tuh. Emang ada suara ya Pak Abbas. Nanti teman-teman Jadi juga awal bisa pas dengar nih. baru kita mau masuk, kan saya sempat buka pintu. Buka pintu. Nah, itu saya dengar suara. Jadi ada 2 kali sebenarnya, 2 kali, tapi 1 kali itu panjang, terus dia berhenti, terus kedua kali dia suara lagi panjang juga. Nah itu udah merinding tuh, tapi saya sadar yang pas ketawa kedua itu kamera udah on tuh, kamera udah on, dan nanti bisa kita cek kalau memang suaranya muncul, nanti Bener kita apa akan nggak bisa tampilin. ditanya. Ya. Gitu. Jadi Mas, Ya emang saya teliti lagi ya, ketika saya cek lagi, oh iya benar ada suara tertawa. Itu juga beda sama tawa manusia biasa, itu beda. tapi nggak dengar ya Mas? Enggak, saya nggak dengar pada saat itu. Dan saya Karena coba udah cari, udah masuk ke dalam. ya udah ke dalam. Tapi suaranya kenceng Pak Abbas. Walaupun kita udah di dalam, kayaknya Jadi kedengeran juga sih. kalau seingat saya sih Mas An udah masuk pintu. udah ngelewatin pintunya. Iya. Emang belum masuk ke dalam, tapi udah langkah ngelewatin dari pintu. pintu, Kalau iya. kita kan masih di luar pintu tuh. Iya. Nah, saya emang ngedenger jelas. Tapi suaranya jelas tapi terdengar jauh. Nah, kan ada yang bilang tuh kalau suaranya dekat Jauh, Jauh. itu jauh. Nah, ini suaranya jauh. sebalik ya, sebaliknya. Kemungkinan tuh deket. Terus setelah kita kan ke atas ya kan, Mas, komunikasi dia ada omongan seperti itu. Dia Jangan. menyampaikan siapapun yang ada di sana diusahakan tidak berkata-kata yang kotor. Artinya apa? Makhluk yang kita anggap negatif seperti itu pun tidak suka dengan kata-kata yang seperti itu. Khawatirnya ketika orang berkata-kata yang
kurang bagus, yaitu nanti efeknya ya, entah itu seperti ketindihan, tempelan, Kerasukan juga bisa kerasukan ya. bisa. Nah, saya pas ngobrol di kursi itu, nah itu yang dibilang pesannya tadi, wujudnya itu udah bukan seperti sosok yang menyeramkan lagi, udah berbalik seperti manusia biasa. Artinya doa kita pada malam itu mungkin diterima, merasakan impactnya dari situ. Lalu kita dari sana kan kita Lanjut. jalan lagi tuh Iya, ke bawah ya kalau nggak salah ya. ke bawah. Kalau nggak salah ditemenin sama temannya Pak Abbas juga waktu itu ya, Iya. yang jaga di sana. Katanya sering melihat. Nah pada saat itu emang saya melihat ada beberapa sosok ya, beberapa sosok. Yang pertama itu seperti anak kecil ya, seperti anak kecil. Kalau yang temennya Pak Abbas bilang bawa boneka, kalau saya lihat tidak bawa boneka. Nah itu posisinya ada di belakangnya Mas Dito ketika bawa kamera itu. Ketika Mas Dito bilang, "Om ada nggak om?" Ada. Sebenarnya saya lagi konsen untuk menetralisir hawa yang ada di depan saya. Nah yang di ujung itu nanti yang pas nanti saya jalan, nanti videonya ada. Itu sebenarnya ada dua sosok di sana, orang tua dengan sosok lagi yang kecil. Bukan yang katanya bawa boneka itu, bukan, tapi dia ada di belakangnya Mas Dito. Ketika saya datengin, saya minta Mas Dito cukup di sini, jangan ikutin saya. Saya ke sana, saya netralisir energinya. Nah, percaya atau tidak, pada saat itu mungkin karena dari jauh ya, mungkin saya kelihatan baik-baik saja, tapi pada saat itu saya benar-benar seperti mau hilang kesadaran. Oh, sempat juga. Sempat saya udah bilang sadar, udah sempat goyang Pak Abbas. Cuman kan kalau saya goyang terus pingsan kan jadi ntar teman-teman geder semua nih. Iya. Kalau saya Saya mah coba. sih kabur sih. Iya itu. Itu aja saya bawaannya mau lari. Ya. Karena ingat bawa kamera ya kan, kita jaga-jaga. Ya karena memang kita Karena juga kameramen ngerasain juga kan ngerasain agak apa berani tapi takut. aura negatif dari mulai pas omaan masuk itu pun yang habis dengar suara itu kita udah merinding, terus yang di dalam Iya. sebelum pas bakar gaharu itu juga udah merinding. Saya sama Indra lihat Indra itu tangan apa itu udah merinding terus gitu. Ya alhamdulillah masih dilindungi lah. Kalau sosok yang anak kecil itu sekitar usia berapa? Kalau untuk manusia normal sekitar 10 sampai 12 tahunan. Anak Cewek kecil. cowok? Perempuan. Nanti teman-teman bagi yang indigo mungkin bisa lihat nanti sosok yang di shoot ketika saya hampiri itu seperti apa wujudnya, mungkin teman-teman bisa lihat. Ntar kalau yang lihat bisa komen tuh di Ya. kolom komentar Mudah-mudahan apa tertangkap aja yang kamera. dilihat. Nah, ketika selesai dari saya netralisir yang di ujung sana, nggak lama saya jalan balik lagi ke sana. Itu kan teman-teman sempat ada yang dengar katanya suara mobil Dipukul. Dipukul ya? Jadi Ya, diketok kalau saya dulu. dengernya kalau kap mobil nih misalnya ada yang dudukin gitu ya, kalau dudukin terus orangnya terus bangun terus kayak habis desok Kaleng terus balik ya. kaleng balik itu dung gitu. Itu juga saya nggak dengar itu. Saya nggak dengar. Karena kawan juga Posisinya udah maju, kita kan maju. di belakang tuh jalan Kita juga bertiga. nggak sempet ngambil gambarnya ya. Kita belakang jalan bertiga, Mas Dito sama Omaan udah jalan ke depan mau menuju ke lorong itu. Terus itu kan kita jalan tuh ke lorong ya. Ya, saya ke lorong itu. Sebelum saya ke lorong tuh masih ada satu spot lagi sebenarnya. Itu yang sosoknya yang dibilang Oh yang di ujung parkiran itu ya? ujung parkiran. Itu base camp yang si anak kecil itu tadi, yang dia menetap di situ. Nah itu sosok itu yang suka merasuki orang-orang yang berpikiran kosong. Nah untuk yang satu ini emang kalau menurut saya agak jahil Pak Abbas. Kalau saya gambarkan itu sosoknya rambutnya sih panjang ya, cuman seperti orang kayak bangun tidur berantakan gitu Pak Abbas. Nah dia itu jahilnya ketika dulu mungkin tempat itu kan parkiran ya, karena dia punya energi yang besar,
mungkin orang-orang yang nggak bisa lihat feelingnya seperti gini, dia mungkin supir ini ngeliat ke pojok sana walaupun dia tidak bisa melihat. Efeknya ketika orang nggak konsen ketika mau belok mungkin bisa nabrak. Nah, itu dia yang kepengen seperti itu. Nah, saya netralisir, saya kurangin energinya. Mudah-mudahan sih sampai sekarang ada imbasnya ya, jadi nggak membahayakan untuk orang lain. Selesai dari situ, saya tertuju oleh satu tempat yang pernah dikirim sama subscriber kita, bahwa di lorong itu pernah di kameranya dapat penampakan sosok pocong. Ya, apa lagi? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, yang saya kaget ketika awal kita mau berangkat itu, saya kira di ruangan yang pertama kita datang itu adalah tempatnya, ternyata bukan. Ternyata base campnya ada di lorong itu. Ketika saya masuk, saya merasakan waktu pintu mau dibuka itu awalnya keras. Lalu kan saya nggak lama saya balik lagi tuh, saya merinding. Saya balik lagi, kata Mas Dito, bisa dibuka, didorong, padahal ditarik. Ketika saya balik, itu hanya 3 jari saya tarik gini, gampang kebukanya. Pertama saya buka itu sampai 2 tangan gini, nggak kebuka. Ketika saya balik lagi, kok gampang dibukanya. Saya cuma nggak ngomong aja. Oh, berarti emang dia mancing saya untuk masuk ke situ. Sebelumnya sempat saya lihat dulu nih, ada apa di sana. Cuma saya merasakan begitu besar energi negatifnya di situ, di dalam itu. Nah, saya waktu lihat video yang ada sosok penampakan itu kan, nanti di dalam itu ini ruangan pintu masuk, dalam lagi ada pintu lagi, tapi bukan pintu ya, seperti ada kayak batasan gitu kan. Nah, ketika saya masuk, saya nggak mau ngelangkah dulu, saya langsung bikin parameter dulu di sana. Jangan sampai situ wilayahnya situ nih, ini wilayah saya. Kalau saya masuk ke sana, kita beradu energi. Nah, saya masuk itu aromanya sudah benar-benar bau busuk, nggak enak baunya. Tapi yang anehnya Mas Dito belum cium baunya, hanya saya. Seperti kayak pertama itu kan teman-teman pada dengar suara, saya enggak. Sedangkan di situ saya sudah mencium bau busuk yang sangat menyengat. Jeda berapa menit ya, sekitar 5 menitan baru Mas Dito bilang, ini baunya mulai busuk nih. Oh, berarti mulai. Nah, bau busuk itu muncul dari sosok yang namanya si pocong itu. Ya, si pocong ini yang paling ibaratnya apa ya, kayak si penguasa yang di situnya. Cuma saya cari nggak dapet. Nah, di pojok situ ada manekin. Saya coba berusaha mewujudkan ya, biar dia bisa nampak gitu. Ternyata yang nampak hanya bisa saya aja yang melihat. Dia ada di situ. Baru mulai pada muncul semuanya. Semua sosok tuh ada di situ semua. Saya merasakan energinya penuh. Itu apa aja Mas sosoknya Mas? Bisa dijelaskan. Di situ ada pocong, yang di belakang manekin itu ada pocongnya. Di dalam manekin itu ada sosok perempuannya. Di samping manekin itu ada sosok perempuan juga, tapi apa ya? Ini baju seperti daster putih gitu. Cuman kosong sininya, nyala tangan ini. Ketika dia mau menunjukkan ke arah saya, mungkin ke arah ke Mas Dito ya, dia megang kamera. Saya kagetnya dia nenteng tangannya dia sendiri. Dia nunjukin begini ke saya. Nah, ini Mas Dito nih yang agak kadang-kadang jangan maju dulu. Nah, dia nunjuk ke sini, maksudnya jangan maju dulu. Gitu lagi ditunjuk, saya gitu ya. Cuma saya nggak ngomong. Kita munjuk gitu, makanya saya pancing ke depan dikit biar Sempet disuruh mundur ya. ya, karena energi semakin besar. Itu kepala saya udah mulai terasa nyut sakit, sangat sakit. Saya coba netralisir lagi di sana. Saya minta sama Gusti Allah mudah-mudahan ditenangkan lagi dunianya mereka, tidak berbenturan dengan teman-teman kita di sana. Alhamdulillah kita nggak ada kontak lah ibaratnya. Selesai saya mendoakan, saya sangat berharap banget di kameranya Mas Dito tuh dapetin sosok, ternyata polos, nggak ada apa-apa. Itu sih yang paling saya khawatirkan, sosok yang pocong itu Pak Abbas. Sampai yang perempuan yang bener-bener absurd banget ya itu. Kaget saya.
tangannya sudah diturun, saya kira ngapain itu, ternyata dia nunjuk pakai tangan dia yang udah copot. Oh, Emang kan kita kan sebelum kita explore ke tempat itu kita ada komunikasi sama orang situ ya Mas. Ya. Itu sempat ya kan, dia ngerti juga lah, udah tahu kerja di situ ya. Kita juga apa namanya coba lihat ya kan, Mas bilang kita coba lihat ke sini Ya. kita itu ini kan. Makanya kita explore. Selesai dari ruangan itu saya langsung closing kan, Itu pundak saya kayak orang lagi gimana ya, kita zamannya ada kita anak kecil taruh di pundak seperti itu rasanya. jadi kayak ditumpangin lah gitu ya. Itu explore kita yang paling berat ya. paling Ya berat, lumayan lah. paling lumayan itu. Kalau saya berat, kalau Mas nggak tahu. Soalnya kita benar-benar Tapi kalau walaupun kan sempet di-shoot kan pakai kamera, walaupun nggak nampak di kamera, tapi kalau orang-orang yang punya kemampuan mungkin bisa Insya Allah bisa. melihat Bisa. ya apa yang Bisa. ada dalam kamera nanti. iya Mungkin teman-teman Teman-teman misteri boleh komen. bisa lihat apa aja yang dilihat di situ, bisa tulis di Komen. kolom komentar. Makanya kita ngebangun channel itu gak kepingin apa ya, kita yang terlalu setting-setting, kita mengajak teman-teman juga sekaligus mengedukasi. Iya. Ya di tempat-tempat dimanapun sebenarnya kita ada yang namanya unggah-ungguh, maksudnya jangan sampai kita takabur pada suatu tempat yang kita belum kita kenal. Ya. Khawatirnya seperti itu, entah dia nempel segala macam. Ya artinya pesannya dimanapun tempat kita tetap harus jaga sikap lah. Betul. Jadi paling tidak ke manusia pun aja kan, kalau kita main selanang selonong selengean pasti Marah. manusia aja kan nggak suka, marah. Nah, sama juga seperti makhluk-makhluk itu, kalau kita selonong songong pasti kita ditegur. Nih, saya kasih tahu terakhir waktu pas saya sampai rumah itu kan saya nggak langsung istirahat. Teman-teman kan selesai cuci muka, cuci tangan, cuci kaki itu, Ya. saya siapin kasur tidur. Nah, ketika saya tidur itu di dalam ruangan saya itu banyak yang manggil-manggil. Shh, shh, shh. Saya tengok nggak ada. Shh, shh, shh. Nah, saya ngelihat sosok orang jalan di tangga saya ke atas itu, saya ngeliat kakinya. Sedangkan itu istri saya, anak saya kan pada tidur semua. Ini jalan, ini celananya kayak celana sobek, kakinya itu kayak kaki yang apa ya Pak Bas, kotor, penuh kayak darah-darah gitu. Saya bilang astagfirullah ya Allah, dilihatin lagi yang kayak gitu. Tapi saya minta sanitizer lagi tempat saya karena mungkin kita kan ketempelan energi ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Alhamdulillah sih sampai hari ini nggak ada yang Jangan, itu lagi. ya kita masing-masing, kita juga tujuan kita ke sana juga cuman mau artinya silaturahmi ya. Ya. Dasarnya adalah kita menuju ke sana itu semata-mata silaturahmi, dan kita memang cuman mau ngasih tahu artinya mereka tuh memang ada Ya. itu sih. Jadi teman-teman yang punya tempat di daerah Depok atau sekitarnya Pak Bas ya, boleh kirim WhatsApp atau komentar ya, Ya, tempat mana yang kita perlu kunjungi, kita lihat, kita explore. Mungkin gitu aja. Ada Jangan lagi lupa Mas? subscribe. Oh iya teman-teman, Pak Bas. oke teman-teman, demikian ulasan kita tadi. Untuk teman-teman yang ingin harus sih, bukan ingin sih, teman-teman harus lihat nanti video fullnya setelah ini. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe.
Assalamualaikum. Di sini mungkin udaranya karena kurang, jadi terasa agak panas. Kita coba kirimkan Fatihah untuk yang ada di sini. Mudah-mudahan sampean yang ada di sini merasa tenang. Kita masing-masing pada dunia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun piddanipun mugi-mugi diparingi kawarasan, perdamaian kagem sedherek-sedherek sing ingkang tiyang-tiyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kalian yang ada di sini merasa tenang, merasa damai. Kita tidak bermaksud saling memuji. Saya dan tim tidak ada maksud mengganggu siapapun yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa hidup berdampingan, berdamai yang ada di sini. Tapi saya merasakan auranya mulai kita bersahabat. Mudah-mudahan beliau yang ada di sini tidak terganggu dengan kehadiran kita. Semoga Allah memberikan tempat perdamaian bagi makhluk yang ada di sini. Tetap terus channel Gong Misteri. Saya tidak merasakannya. Dia waktu terganggu jadi. Mudah-mudahan doa kita didengarkan Gusti Allah dan bisa menjadi sesuatu damaian bagi mereka semua. Nanti saya kita dibakar. Ke bawah. Oh, Om tahu. Jadi tahu. Saya akan tinggalkan wangian ini, semoga membawa sesuatu yang tenang untuk yang ada di sini. Ada Om. Ini ada apa aja? Ini yang hijau ini sedap malam, yang merah ini untuk pengiriman doa. Ini ada yang gaharu, dia mintanya yang gaharu. Gaharu itu untuk Kalau
pengajian dipakai untuk mudah-mudahan doanya didengar. Ini saya bawa gaharu. Bakar semua Om. Semoga menjadi apa yang dimintakan dikabulkan ya. Diberikan hadiah ketenangan apa yang menjadi jawaban dari Nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kami ada di sini, kita akan tetap memberikan doa untuk kalian semua. Oke teman-teman, saya sudah dari beberapa tempat yang ada di gedung ini. Intinya adalah kita harus sama-sama menghormati, sama-sama menghargai lah dari makhluk-makhluk yang lainnya. Saya ada di depan dekat lorong yang kemarin ada penampakan. Ya, apa lagi? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi insya Allah tidak ada apa-apa. bisa dibuka Dr. Abbas. Ibu nggak mau. Ada. Saya di ruangan ini, kita coba kirimkan Fatihah untuk yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga damai, semoga tenang. Ini ngaco banget ah. Sini apa? Tembus. Oh. Terima kasih untuk menonton di channel Gong Misteri. Mudah-mudahan kita semua hidup tenang, damai, berdampingan antara sesama makhluk Gusti Allah. Tetap di channel Gong Misteri.
Katanya apa? Kata-kata apa? Yang tadi di dalam mobil. Apa sih? Yang di dalam mobil apa? Ngantuk aja. Yang pemasukan. Yang pemasukan. Ini kita channel masih berkembang ya. Buat pemasukan belum ada, tapi pengeluaran terlalu banyak. Boncos nih, gokil. Gokil. Gokil ini. Sekali lagi buat Om An, makasih banyak nih. Pengeluaran udah terlalu over, tapi pendapatan bapak ada nih. Sekarang tugasnya itu buat nyari dana ya. Oh, terserah nyari dana di mana. Ya kan, buat ngolek-ngolekin ya. Iya. Gitu aja dah. Ini pinggiran jalan aja nih orang berhentiin. Pakai mangkok ya. Oke, demikian teman-teman, cukup sampai di sini. Jangan lupa tetap tonton terus kita dan mungkin dengan nasrum-nasrum lainnya nanti. Ya terima kasih Seperti- juga Babas ya untuk yang ngirim videonya ya, yang subscriber yang kemarin. Sampai Oh, kita ya. datang ke lokasi. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman subscriber yang sudah kirim video penampakan. Itu bisa dilihat di short yang udah kita tampilin ya. Ya terima kasih ya, mudah-mudahan apa ya diberikan kesehatan kita semua nih, dilapangkan Amin. rezekinya, pokoknya dilancarkan semuanya ya. Tetap Terima kasih Mas Aan atas Mas, makasih banyak Mas. Sama-sama, salaman. Kita informasinya. Namun demikian Ketemu lagi ya. mungkin ada pesan-pesan dari hasil kita ekspor, mungkin Mas Aan bisa sampaikan buat teman-teman juga. Oke, ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya, mungkin tim juga banyak kurangnya. Kita tidak bermaksud untuk merasa bahwa kita adalah tim yang bisa, tapi kita menggali dari rahasia ilahi yang ada selain dunia kehidupan yang nyata ini. Dimanapun kita, langkah baiknya tetap kita minta perlindungan sama Gusti Allah yang Maha Hidup, yang pertama. Yang kedua, kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak pernah bisa kita lihat. Paling tidak kita bisa menghargai sopan santun kita, sikap kita yang ada di tempat itu, kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang ada. Lalu mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah ya, amin, amin, amin. keselamatan, kesehatan, Amin. kelancaran Amin. rezeki, jangan lupa. Amin, amin. Jangan lupa teman-teman, kalau ada yang mau pesan bonsai nih, ini saya tertarik banget nih. Bagus, ini meet in Pak Abbas. Oke. Mungkin gitu aja Pak Abbas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mas Aan, Om Indra.